Pada suatu malam yang tenang di Jazirah Arab, di tengah kesunyian Gua Hira yang berada di punggung Jabal Nur, seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah duduk dengan hati penuh renungan. Malam itu tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya, tetapi takdir telah menentukan bahwa pada malam itu sejarah manusia akan berubah. Ketika malaikat Jibril menampakkan diri dan menyampaikan wahyu pertama, Iqra, sebuah pintu terbuka yang akan mengantarkan umat manusia kepada risalah terakhir. Sejak saat itulah perjalanan panjang Al-Quran dimulai, bukan hanya sebagai wahyu yang dibacakan, tetapi sebagai kitab suci yang kelak dibukukan, disusun, dijaga, dan diwariskan lintas generasi. Ayat-ayat Al-Quran tidak turun sekaligus, melainkan perlahan, beriringan dengan peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan Nabi. Kadang ayat turun ketika Nabi menghadapi tekanan musyrikin Quraisy. Kadang ayat turun ketika seorang sahabat bertanya tentang persoalan kehidupan. Bahkan ada ayat yang turun untuk menguatkan hati Nabi pada masa-masa paling berat. Selama 23 tahun, wahyu itu turun silih berganti, membentuk jalinan petunjuk yang hidup yang tidak pernah dipisahkan dari realitas umat. Pada masa itu, bangsa Arab memiliki kemampuan hafalan yang sangat kuat. Tradisi mereka terbiasa menghafal suku kata, syair, silsilah, dan kisah panjang tanpa perlu tulisan. Maka ketika ayat Al-Quran turun, para sahabat dengan cepat menghafalnya. Nabi pun memerintahkan para juru tulis wahyu untuk menuliskannya. Namun penulisan itu belum berbentuk buku. Ayat ditulis di pelepah kurma, lembaran kulit, tulang belikat unta, atau batu tipis. Setiap kali ayat turun, Nabi tidak hanya membacakannya, tetapi juga menunjukkan di mana ayat itu harus diletakkan. Dengan kata lain, susunan Al-Quran hari ini bukan hasil ijtihad para sahabat atau ulama, melainkan instruksi langsung dari Nabi. Tetapi meski ayat tercatat dan dihafal, tidak ada satu mushaf lengkap pada masa Nabi. Yang ada hanyalah kumpulan hafalan dan lembaran-lembaran terpisah yang disimpan di rumah Nabi dan para sahabat. Namun demikian, tidak ada kekhawatiran berarti, karena selama Nabi hidup, para sahabat dapat selalu memastikan kebenaran hafalan mereka kepada Rasulullah sendiri. Segalanya berubah setelah Nabi wafat. Umat Islam memasuki masa penuh tantangan. Daerah-daerah baru memeluk Islam, peperangan terjadi di berbagai tempat, dan sahabat yang menghafal Al-Quran mulai banyak yang gugur di medan jihad. Peristiwa paling mengkhawatirkan terjadi dalam Perang Yamamah, ketika pasukan Muslim menghadapi fitnah Musailimah Al-Kadzab. Di pertempuran itu, puluhan penghafal Al-Quran gugur dalam satu hari. Umar bin Khattab melihat bahaya besar mengintai. Jika para penghafal terus gugur, dikhawatirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak tercatat secara formal akan hilang. Umar lalu mendatangi Khalifah Abu Bakar. Dengan berat hati, ia berkata bahwa demi menjaga kitab Allah, umat Islam harus mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf resmi. Permintaan itu bukan hal kecil. Abu Bakar awalnya ragu. Ia berkata, bagaimana mungkin ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Tetapi Umar menjawab, jika ini untuk menjaga agama, maka itu adalah kebaikan yang harus dilakukan. Setelah diskusi panjang, Abu Bakar akhirnya menerima gagasan itu. Ia memanggil Zaid bin Thabit, salah seorang juru tulis wahyu yang paling muda namun paling teliti. Ketika ditugaskan, Zaid sendiri mengaku bahwa mengumpulkan Al-Quran lebih berat baginya daripada memindahkan gunung. Namun ia tetap menerima amanah itu. Proses pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar berlangsung dengan ketelitian luar biasa. Zaid tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga meminta setiap ayat dibuktikan dengan 2 saksi tertulis yang ditulis pada masa Nabi. Dengan demikian, mushaf yang disusun tidak hanya mengandalkan ingatan, tetapi juga bukti fisik yang berasal langsung dari para sahabat. Hasil akhir pekerjaan besar itu adalah mushaf lengkap pertama dalam sejarah Islam. Disimpan oleh Abu Bakar sepanjang hidupnya, kemudian diteruskan kepada Umar, dan setelah itu diwariskan kepada Hafsah binti Umar. Tetapi mushaf ini belum disebarkan ke seluruh dunia Islam. Ini adalah arsip resmi, cadangan utama untuk menjaga keaslian Al-Quran. Sementara para sahabat tetap mengajarkan Al-Quran dengan variasi bacaan yang diperbolehkan Nabi sesuai dialek-dialek Arab yang beragam. Islam kemudian menyebar semakin luas. Kufah,
Basrah, Syam, Mesir, semuanya menjadi pusat baru ilmu. Namun penyebaran yang begitu luas menimbulkan tantangan baru. Banyak non-Arab mulai mempelajari Islam dan membaca Al-Quran. Perbedaan dialek mulai menimbulkan perdebatan di kalangan umat. Di medan perang Azerbaijan, pasukan dari Irak dan Syam hampir saling menyalahkan bacaan satu sama lain. Kejadian ini disaksikan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman yang kemudian kembali ke Madinah dengan wajah gelisah. Ia menemui Khalifah Utsman dan berkata, "Selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka sebagaimana kaum sebelum kita." Utsman menyadari bahaya itu. Ia meminta mushaf Abu Bakar yang disimpang oleh Hafsah. Kemudian ia membentuk komite yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, ditemani Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith. Mereka diberi tugas berat, menyalin mushaf standar yang akan menjadi acuan seluruh umat Islam. Instruksi Utsman sederhana namun tegas. Jika ada perbedaan pilihan kata yang masih berada dalam batas dialek Arab, pilihlah dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi dalam dialek kaumnya. Dengan prinsip itu, tim bekerja menyusun salinan mushaf dari naskah asal yang diwariskan oleh Abu Bakar. Setelah selesai, mushaf-mushaf itu dikirim ke berbagai wilayah besar Islam, masing-masing ditemani seorang qari yang akan mengajarkannya kepada masyarakat setempat. Dari sinilah lahir mushaf-mushaf standar, mushaf Kufah, mushaf Basrah, mushaf Syam, mushaf Mekah, mushaf Madinah, mushaf Bahrain, dan mushaf Yaman. Dengan tersebarnya mushaf ini, perselisihan bacaan mulai hilang dan umat kembali membaca dengan keseragaman. Namun mushaf Utsmani ini belum memiliki harokat dan tanda baca. Huruf-huruf seperti ba, ta, tha, nun, dan ya memiliki bentuk yang sama tanpa titik. Orang Arab asli mudah memahaminya, tetapi non-Arab kesulitan membaca. Maka kebutuhan baru muncul, penyempurnaan sistem penulisan. Tokoh pertama yang berperan besar dalam penyempurnaan itu adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Atas perintah Ali bin Abi Thalib, ia mulai menambahkan tanda baca berupa titik-titik. Satu titik di atas untuk suara A, satu titik di bawah untuk suara I, satu titik di samping untuk suara U. Meskipun masih sangat sederhana, ini adalah langkah pertama dalam memudahkan umat membaca Al-Quran. Perkembangan ini dilanjutkan oleh dua muridnya, Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar, pada masa dinasti Umayyah. Mereka mulai memberikan titik pembeda antara huruf-huruf yang serupa. Dengan sistem ini, perbedaan antara ba, ta, tha, atau antara jim, ha, kho, serta fa dan kof menjadi lebih jelas. Tokoh terakhir yang menyempurnakan sistem harokat modern adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ia menciptakan tanda-tanda seperti garis miring untuk fathah, garis di bawah untuk kasrah, tanda koma kecil untuk dhammah, serta sukun dan tasydid. Sistem ini kemudian digunakan hingga hari ini dan menjadikan mushaf Al-Quran mudah dibaca oleh semua umat manusia tanpa memandang bahasa mereka. Pada masa-masa berikutnya, para imam qiraat muncul di berbagai pusat ilmu. Mereka merawat tradisi bacaan Al-Quran secara turun-temurun. Qiraat-qiraat yang kemudian dikenal sebagai qiraat sab'ah dan qiraat asyarah bukanlah bentuk Al-Quran yang berbeda, melainkan ragam bacaan yang semuanya memiliki sanad langsung kepada Nabi. Mereka menjaga variasi bacaan yang diajarkan Rasulullah dan memastikan setiap bacaan memiliki rantai periwayatan yang kuat. Di antara imam-imam itu, riwayat yang paling luas penyebarannya adalah riwayat Hafs dari Imam Asim, yang hari ini menjadi bacaan utama di Indonesia, Turki, Asia Tengah, dan banyak wilayah dunia. Namun di Afrika Utara, riwayat Wars dari Nafi' lebih populer. Sedangkan di Sudan dan sebagian Yaman, riwayat Ad-Duri dari Abu Amr masih digunakan. Keragaman ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran terjaga bukan oleh satu jalur, tetapi oleh banyak jalur yang semuanya bermuara kepada Nabi. Demikianlah perjalanan panjang pembukuan Al-Quran. Perjalanan yang dimulai dari malam sunyi di Gua Hira, berlanjut di rumah para sahabat, di medan perang Yamamah, di ruangan komite pada masa Utsman, hingga di majelis-majelis ulama qiraat. Ia dijaga oleh para penghafal, penulis, ulama, khalifah, dan seluruh umat Islam sepanjang generasi. Ketika kita membuka mushaf hari ini, sesungguhnya kita sedang memegang hasil kerja panjang sebuah peradaban. Sebuah perjalanan yang tidak pernah putus, dari wahyu pertama yang mengguncangkan hati Nabi, hingga tinta yang tercetak rapi dalam mushaf modern.
Dan karena penjagaan ini dilakukan banyak generasi yang saling melanjutkan tugas, Al-Quran tetap terpelihara sebagaimana ketika ia pertama kali diturunkan, sempurna, utuh, dan tak berubah sedikit pun.